Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membaca bab 9 yaitu Site Fundamental and Runtimes. JavaScript Runtimes keluar dari kandang browser. Selama bertahun-tahun, JavaScript hidup terkekang di dalam kandang browser hanya berfungsi untuk membuat animasi, menu, dan atau validasi formulir sederhana. Namun pada tahun 2009, Randall melakukan sebuah revolusi gila dengan mencabut mesin V8 engine dari browser Google Chrome dan membungkusnya dengan lapisan C++ agar bisa berjalan di operasi komputer secara langsung. Inilah kelahiran Node.js, sebuah JavaScript runtime environment yang memungkinkan kita menulis logika back-end menggunakan bahasa yang sama dengan front-end. Sebelum era ini, full stack developer adalah makhluk mitos yang harus menguasai dua bahasa berbeda, misalnya PHP untuk server dan JS browser. Node.js penghapusan batas tersebut memungkinkan pengembang menggunakan satu bahasa tunggal di seluruh tumpukan teknologi stack yang secara drastis meningkatkan produktivitas dan penggunaan ulang kode. Namun, Node.js bukanlah satu-satunya pemain di kota ini lagi. Meskipun ia adalah yang paling tua dan matang sang pencipta Node.js sendiri, Randall menyadari ada beberapa cacat di desain fundamental pada ciptaan pertamanya, terutama terkait sebuah runtime modern yang dibangun dengan bahasa Rust. Deno hadir dengan filosofi secure by default. Artinya script Deno tidak bisa mengakses file sistem jaringan atau environment variabel kecuali kamu mengizinkannya secara eksplisit lewat flag saat menjalankannya. Selain itu, Deno mendukung TypeScript secara native tanpa perlu konfigurasi compiler yang rumit, menjadikan pilihan menarik bagi pengembang yang mengutamakan keamanan dan modernitas sejak hari pertama. Belum puas dengan persaingan dua raksasa, muncul lagi pendatang baru bernama Boon yang mengklaim dirinya sebagai runtime tercepat di dunia. Dibangun menggunakan bahasa pemrograman Zig yang berorientasi performa tingkat rendah. Boon dirancang sebagai drop-in replacement untuk Node.js, tetapi dengan kecepatan eksekusi yang berkali-kali lipat lebih kencang. Boon sekadar runtime, ia adalah all-in-one toolkit yang sudah menyertakan package manager, mengganti npm bundler, pengganti webpack, dan test runner di dalam satu binder tunggal. Kehadiran Boon mengguncang ekosistem karena membuktikan bahwa JavaScript di server masih memiliki ruang optimasi yang sangat besar jika infrastruktur pendukungnya ditulis dengan efisien. Penting untuk memahami bahwa runtime bukanlah bahasa pemrograman ia sendiri. Ia adalah rumah atau lingkungan tempat kode JavaScript dieksekusi. V8 Engine bertugas menerjemahkan kode JS menjadi mesin code yang mengerti prosesor, sementara runtime menyediakan API tambahan yang tidak ada di standar bahasa JS, seperti akses ke file system, akses jaringan, atau timer. Perbedaan utama antara runtime browser dan runtime server terletak pada API. Operasi memahami batasan dan kemampuan lingkungan eksekusi. Ini adalah langkah pertama menjadi back-end engineer yang kompeten. Meskipun Deno dan Boon menawarkan fitur-fitur menggiurkan, Node.js tetap menjadi raja tak terbantahkan di industri enterprise. Karena ekosistemnya yang masif, jutaan pustaka di npm telah diuji dan dijalankan di Node.js selama lebih dari 1 dekade, memberikan stabilitas yang belum bisa ditandingi oleh pendatang baru. Namun kompetisi ini sehat karena memaksa Node.js untuk terus berinovasi, seperti mendapatkan dukungan native untuk fetch API dan test runner Node.js untuk stabilitas jangka panjang dan kompatibilitas luas, atau gunakan Boon Deno untuk proyek eksperimental yang membutuhkan performa mentah atau keamanan lebih ketat. Kesimpulannya, JavaScript kini adalah bahasa universal yang bisa berjalan di mana saja, mulai dari server cloud, perangkat IoT, hingga fungsi serverless di tepi jaringan edge. Mempelajari runtime server bukan hanya tentang menghafal sintak baru, tetapi memahami bagaimana kode berinteraksi dengan sumber daya sistem API, melakukan streaming data, mengotomatisasi
tugas sistem, dan membangun infrastruktur digital yang kompleks. Era di mana JS dianggap bahasa mainan sudah lama berakhir. Sekarang ia adalah tulang punggung internet modern. Node blocking I/O melayani ribuan tamu sendirian. Salah satu konsep tersulit terpenting dalam Node.js adalah arsitektur single thread non-blocking. Bayangkan sebuah restoran tradisional seperti Serve Apache PHP lama, di mana setiap kali ada pelanggan datang, manajer restoran mempekerjakan satu pelayan khusus untuk melayani pelanggan itu dari awal sampai akhir. Jika restoran ramai dan ada 1.000 pelanggan, restoran harus memperkerjakan 1.000 pelayan. Ini sangat boros memori karena setiap pelayan membutuhkan gaji, RAM, dan ruang gerak CPU. Context switching: jika pelanggan hanya duduk diam menunggu makanan dimasak, pelayan tersebut juga ikut diam menganggur, membuang-buang sumber daya yang berharga. Node.js bekerja dengan cara yang sangat berbeda, mirip dengan restoran super efisien yang hanya memiliki satu pelayanan super, single thread, yang sangat cepat. Pelayan ini bertugas mengambil pesanan dari semua meja. Ketika meja satu memesan makanan, pelayan mencatat pesanan, menyerahkan ke dapur, dan langsung lari ke meja 2 untuk mengambil pesanan lain. Tanpa menunggu masakan meja satu matang, ketika masakan meja satu siap, koki membunyikan lonceng, dan pelayan akan mengantarkan makanan tersebut saat ia memiliki celah waktu. Dan model ini, satu pelayan bisa menangani 2.000-an pelanggan secara bersamaan, asalkan tugasnya hanya mencatat dan mengantar, bukan memasak. Kunci dari keajaiban ini adalah pustaka C++ bernama libuf, dan yang bekerja di belakang layar Node.js. Libuf bertanggung jawab mengelola thread pool karena kumpulan pekerja di dapur untuk menangani operasi yang berat seperti membaca file dari hard disk, melakukan query database atau enkripsi data. Meskipun JavaScript di permukaan operasi yang multi-threaded melalui libuf, jadi pernyataan Node.js itu single-threaded hanya benar separuh antarmuka single-threaded, tetapi infrastruktur pendukung sangat paralel. Inilah yang membuat Node.js sangat ringan dan memiliki throughput yang tinggi untuk aplikasi real-time seperti chatting dan streaming. Namun arsitektur ini memiliki kelemahan fatal yang disebut blocking the event loop. Jika pelayan super tadi tiba-tiba diminta untuk menghitung manual 1 juta butir beras, dia akan sibuk berhitung dan mengabaikan semua pelanggan lainnya yang ingin memesan. Dan istilah teknis, jika kamu menjalankan loop panjang atau kalkulasi matematika berat di MyThread Node.js, seluruh server akan macet total, nge-freeze, dan tidak bisa merespons request siapapun. Oleh karena itu, Node.js sangat tidak disarankan untuk aplikasi yang intensif komputasi seperti encoding video, machine learning, atau manipulasi berat, kecuali kamu menggunakan teknik worker threads atau memindahkan beban kerja tersebut ke layanan lainnya. Pemahaman tentang non-blocking mengajarkan kita untuk berpikir asinkronos. Jangan pernah menggunakan fungsi sinkron seperti fs write file since di dalam kode server yang melayani request pengguna, karena itu akan memaksa pelayan untuk berhenti bekerja sampai file selesai dibaca. Selalu gunakan versi await atau callback agar event loop tetap berputar bebas. Ini adalah perubahan pola pikir terbesar bagi pengembang atau yang datang dari bahasa sinkron seperti Python atau Ruby. Di dunia Node.js, menunggu adalah dosa besar. Kita harus selalu mendelegasikan dan melanjutkan. Kesimpulannya, kekuatan Node.js terletak pada kemampuan menangani konkurensi I/O yang tinggi dengan konsumsi sumber daya yang rendah. Ini menjadikan pilihan sempurna untuk membangun REST API, WebSocket, server, atau aplikasi microservice yang tugasnya utamanya adalah melemparkan data dari satu ke tempat lainnya, dengan tanggung jawab untuk menjaga main thread tetap bersih dan responsif. Sebagai arsitek, kamu tahu kapan menggunakan arsitektur event driven ini dan kapan harus beralih ke bahasa multi-threaded. 3. Modul sistem perang saudara
CommonJS versus ISM. Dalam pengembangan perangkat lunak, memecah kode menjadi file-file kecil yang terpisah modul adalah praktik wajib untuk menjaga kerapian dan kemudahan perawatan, di mana masa awal Node.js JavaScript belum memiliki sistem modul standar resmi. Untuk mengisi kekosongan ini, Node.js mengadopsi sistem CommonJS menggunakan sintaks require untuk mengimpor modul dan modul ekspor. Untuk mengekspor fungsi atau variabel, JCS dirancang khusus untuk server. Ia memuat modul secara sinkron satu persatu yang cocok untuk server yang membaca file dari hard disk lokal saat startup. Selama 1 dekade, Require menjadi standar de facto di ekosistem backend, dan jutaan tutorial serta pustaka dibangun di atas fondasi ini. Namun, di sisi browser, membuat modul secara sinkron adalah bencana performa karena akan membekukan tampilan saat mengunduh file dari internet. Oleh karena itu, standar JavaScript akhirnya memperkenalkan sistem modul resmi yang disebut S-Module. Pada tahun 2015, ESM menggunakan sintaks import dan ekspor yang lebih modern, statis, dan mendukung pembuatan secara asinkron. ISM memungkinkan fitur canggih seperti tree shaking, di mana alat bundler bisa membuang kode yang tidak terpakai dari file akhir karena struktur impor sudah diketahui. Sebelum kode ini dijalankan, dunia front-end segera mengadopsi ISM dengan antusias, menciptakan jurang pemisah antara kode front-end, ISM, dan back-end. Node.js akhirnya menambahkan dukungan untuk ISM, tetapi transisi ini menciptakan periode kebingungan untuk dikenal sebagai dual package hazard. Pengembang seringkali bingung kapan harus menggunakan require dan kapan harus menggunakan import. Secara default, Node.js menganggap file JS sebagai CommonJS atau menambahkan type modul di file package JSON. Mencampur kedua sistem ini dalam satu proyek seringkali menimbulkan error yang memusingkan seperti revenge error, require is not defined di file ISM, atau cannot use import statement outside a module di file JCS. Ini adalah masa transisi yang menyakitkan, namun perlu demi penyatuan standar ekosistem JS. Perbedaan teknis antara kedua cukup signifikan, bersifat dinamis. Artinya kamu bisa memanggilnya di dalam block if atau loop if yang memberikan fleksibilitas tinggi. Sebaliknya, import statis harus selalu berada di baris paling atas dan tidak boleh bersarang. 4. HTTP Server Construction merakit server dari nol. Sebelum kita dimanjakan oleh kemudahan framework seperti Express, Fastify, atau Hono, penting bagi seorang engineer untuk memahami cara kerja server HTTP pada level terendah menggunakan modul bawaan Node.js, yaitu modul HTTP. Membuat server mentah memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana data sebenarnya mengalir melalui kabel. Server HTTP dapat dasarnya adalah sebuah program yang membuka telinga soket di port tertentu, misalnya 3000, dan menunggu paket data masuk seketika paket datang. Node.js membungkusnya menjadi objek incoming message. 5. Middleware pattern jalur perakitan otomatis. Setelah merasakan susahnya mengelola logika server secara manual, kita masuk ke konsep arsitektural yang diadopsi oleh hampir semua framework web modern. Middleware pattern. Konsep ini mengibaratkan pemrosesan request seperti jalur perakitan pabrik. Sebuah request masuk di satu ujung, lalu melewati serangkaian pos pemeriksaan atau stasiun kerja middleware secara berurutan, sebelum akhirnya respon dikirim keluar di ujung lainnya. Kesimpulannya yaitu JavaScript kini lebih universal, seni menunggu non-blocking, standarisasi modul, data adalah aliran, middleware seperti jalur perakitan, responsibility.